Saya mau menyampaikan mengenai kebutuhan dasar psikologis manusia. Itu hal-hal yang sering Anda dengar. Anda sudah sering dengar lah, harus mendekat sama Tuhan, harus banyak beribadah, banyak berdoa. Itu sudah standar lah, kita sama-sama udah tahu lah. Saya nggak lagi mau bahas itu. Itu nomor satu, harus yang prioritas. Nah, namun dalam hal ini saya mau bahas kebutuhan dasar psikologis yang kita bahas tuh murni ranah psikologisnya. Karena ujung-ujungnya kita harus paham bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu 3 ladang yang berbeda. Tanamannya berbeda, pupuknya pun berbeda. Tubuh sebuah ladang yang pupuknya adalah makan, minum, tidur, mandi. Itu yang dibutuhkan tubuh. Kalau roh itu pupuknya adalah berdoa, sembahyang, mendekat sama Tuhan. Nah, itu roh. Beda. Nah, jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan alam bawah sadar. Ada banyak kebutuhan jiwa, tapi ada satu yang paling mendasar yang kalau kita ngerti, kita bisa satu, mencegah luka batin yang gak perlu. Yang kedua, kita bisa membantu orang lain. Yang ketiga, kita bisa melepaskan belenggu-belenggu yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Kebutuhan dasar jiwa adalah manusia itu ingin diinginkan. Nah, ini kata-kata yang sederhana, tapi menjelaskannya nggak sederhana. Saya itu ingin diinginkan. Anda juga ingin diinginkan. Kok lucu ya ada kata-kata ingin diinginkan. Banyak masalah kemanusiaan, banyak masalah sosial dan keluarga itu gara-gara ada orang-orang yang kehilangan rasa berharga, nggak merasa diinginkan lagi, sehingga dia mungkin tipe yang kalau lagi hilang rasa berharga bisa menyakiti orang lain, sehingga itu rembetannya kemana-mana. Tapi ada orang yang ketika dia merasa nggak diinginkan, merasa nggak berharga, merasa nggak berarti, malah dia tanda petik makan ke dalam, dia nggak makan keluar. Ada orang kayak begitu. Dua-duanya sama-sama tidak baik sih, makan ke dalam juga tidak baik. Anda akhirnya kayak lilin menerangi sekitar tapi Anda habis lama-lama. Sebagai contoh, ada wanita yang ketika suaminya berkhianat, dia masih bisa sabar sama anaknya. Itu yang tipe makan ke dalam tuh. Dia tetap mau berjuang biar anaknya bahagia. Apapun anakku bahagia, aku gak bahagia gak apa-apa. Nah, ini kelihatannya baik, tapi harus ditolong juga. Karena ujung-ujungnya gak baik. Nanti rame tuh badan. Migrain, rematik, nyeri ini itu, badan jadi kena dampaknya. Nah, bagaimana mengatasinya? Oke, kembali ya, manusia itu kebutuhan dasar jiwanya ingin diinginkan. Jangan munafik lah, aku mah gak perlu dihargai mas, aku orangnya ikhlas, aku gak butuh dihargai. Kita gak usah munafik deh. Bermula dari saya pun gak mau munafik, saya juga butuh dihargai, saya juga ingin diinginkan. Namun dalam perjalanannya, bumi ini dipenuhi oleh orang-orang, insan-insan yang semua sama-sama ingin diinginkan. Sampai-sampai kita lupa bahwa orang yang kita sangat ingin untuk dia menginginkan kita, dia pun kekurangan rasa itu. Nah, kita bicara fakta langsung ke realitas saja. Betul memang rasa berharga kita sekian persen dipupuk dari orang lain. Kita nggak munafik, kita butuhlah dihargai, diapresiasi orang lain. Orang tua butuhlah, perlulah untuk apresiasi anaknya. Jangan terlalu kaku. Ada banyak ayah-ayah yang gini loh. Mas, aku tuh sayang sama keluarga, yang penting dalam hati aja. Nggak usah ditunjukin gimana-gimana. Aku nggak bisa juga. Aku nggak bisa lebay-lebay gimana. Pak, kalau Anda nggak bisa lebay-lebay tanda petik dalam menyayangi anakmu, nanti dia akan tuna asmara, tuna perhatian. Ada beberapa gadis tumbuh menjadi wanita yang dia nggak bisa lihat pria matang, dia nggak bisa lihat pria yang agak-agak hangat. Dia mudah jatuh hati, itulah resikonya. Nggak semua wanita begitu ya. Maksud saya, wahai bapak-bapak, perlulah Anda untuk memberikan bahasa sentuhan ke anakmu. Paling nggak husap pundak, husap bahunya. Paling nggak husap punggungnya, itu perlu. Jangan pelit dalam hal itu. Walaupun di awal-awal Anda husap punggung anakmu kayak dia geli, kayak nggak biasa. Geli nggak biasa bukan berarti nggak butuh. Ibarat gini ya, orang yang habis operasi biasanya operasi sekitar perut, biasanya 1-2 hari nggak boleh makan makanan yang keras. Bubur aja dulu misalkan, bubur dulu. Misalkan udah hari ketiga dia harus bisa makan nasi, udah bisa makan yang agak berat, itu perut nggak bisa langsung nerima, harus pelan-pelan. Nah, perut yang merasa nggak bisa nerima bukan berarti perut tidak butuh, tapi kan
karena udah 2 hari kosong, vakum dalam menerima makan keras. Jadi kalau anakmu dibelai rambutnya dia geli, apaan sih Pak? Bukan berarti Anda harus berhenti. Nah sekarang begini, wahai para suami, para istri, kamu nggak boleh mencintai pasanganmu tuh hanya dalam hati loh. Mas, aku yang penting tidak selingkuh, yang penting aku bertanggung jawab, transferan lancar tiap bulan. Aku nggak bisa yang lebay-lebay gimana Mas, membelai rambut istriku. Aku nggak bisa lebay-lebay gimana Mas, memuji-muji suamiku. Oh, nggak bisa. Karena gini, jangan sampai ya, one day dia selingkuh, Anda maki-maki, Anda menghakimi, keluarlah kata-kata neraka, segala macam, masuk neraka lu. Gini loh, saya ingin fair, saya tidak pro selingkuh, saya juga anti sama perselingkuhan. Tapi begini, jangan sampai Anda tidak pernah menjagai, tapi Anda yang paling menghakimi nanti. Ngerti nggak nih maksudnya nih? Anakmu nggak pernah kamu jagai, nggak pernah kamu apresiasi, nggak pernah kamu sayang-sayang. Sekalinya dapat nilai buruk, Andalah hakim yang paling hebat tuh di situ tuh, di suasana itu. Tanaman aja kurang disayang nggak bisa tumbuh dengan baik loh. Ada petani sengaja bikin eksperimen. Dia menanam bunga yang sama, bunga kiri dan bunga kanan. Nah, treatmentnya semua sama, treatmentnya matahari, pencahayaan, air. Tapi bunga yang sebelah kanan agak beda treatmentnya. Dia memberikan treatment yang agak lucu. Setiap pagi dia sapa itu bunga. Hi my lovely flower, I love you. I'm so thankful to have you. Dipuji-puji, diapresiasi. Bunga loh itu. Bunga yang bukan manusia, yang mungkin menurut kita nggak ada hatinya, nggak ada batinnya. Ternyata bunga tanaman yang dia puji, yang dia sayangi, yang dia syukuri, yang dia ucapkan kata-kata indah, tumbuhnya lebih mekar, lebih baik, lebih bagus dibanding yang kiri. Bayangin ya, alam semesta itu kayak bahasanya tuh cinta loh. Oke, kembali ke topik bahwa kebutuhan dasar manusia adalah ingin diinginkan. Nah, sekarang kita bicara ke diri kita sendiri. Berhubung kita tahu aku tuh kebutuhan dasarnya butuh diinginkan. Tapi kenyataannya, orang-orang lain, keluargaku belum tentu mampu menghargai aku. Bagaimana ya caranya ya supaya kebutuhanku untuk diinginkan tetap terpenuhi, supaya nggak ada masalah psikologis? Maka Anda harus sering-sering memberikan apresiasi pada diri Anda. Sah-sah saja loh pas lagi nyetir sendirian, pas lagi pakai helm di motor, atau pas lagi di mobil, di kabin mobil, ngomong-ngomong sendirian. Aku tuh hebat loh. Kalau dipikir-pikir aku pernah mencapai ini itu, orang lain belum tentu bisa loh. Paling nggak Anda puji kesabaran Anda. Aku waktu pernah mengalami suatu masalah, aku tuh pernah sabar banget. Orang lain belum tentu mampu seperti aku. Aku tuh hebat, aku tuh tegar, aku tuh unggul, aku tuh orangnya baik. Nah, mengapa harus sendirian mengucapkan itu? Anda ucapkan di depan orang yang nggak melek psikologi, dipikir ini orang kesambet apa nih? Ngomong-ngomong sendiri. Ini orang kok muji-muji diri sendiri, sombong nih. Nah, ini saya mau bahas kesombongan sama apresiasi diri, dua hal berbeda loh. Sombong itu adalah ketika kita merendahkan orang lain, itu sombong. Tolong ya, kalau Anda melakukan afirmasi untuk diri Anda, aku hebat, aku sukses, aku beruntung, aku banyak keterampilan, aku banyak potensi, itu bukan kesombongan sama sekali. Tolong jangan salah paham, itu afirmasi. Itu apresiasi diri. Definisi sombong sesungguhnya adalah di dalam statementmu merendahkan orang lain. Contoh, alah tetangga bisanya apa sih coba? Mobilku aja 2 pintu, dia mobilnya 4 pintu misalkan. Nah, itu sombong karena ada aspek membandingkan, merendahkan orang lain. Suatu saat Anda akan ketemu orang yang mobilnya 1 pintu doang, Anda akan minder gitu. Jadi sah-sah saja ketika lagi sendirian Anda mengucapkan, aku beruntung, aku hebat, aku ini tegar loh, aku ini sabar loh orangnya, aku ikhlas, aku orangnya tangguh, diucapkan waktu sendirian. Karena alam bawah sadarmu nggak bisa dipungkiri membutuhkan mendengarkan kata-kata itu, supaya rasa berharga tetap terpupuk dengan baik. Hampir banyak masalah di bumi itu terjadi gara-gara ada orang-orang tertentu tak betah ketika dia berada pada kondisi tidak diinginkan. Dia merasa nggak berharga, kurang diapresiasi keluarganya, kurang diapresiasi manajemen, atasan, rekan, dan lain-lain. Dia merasa nggak kuat, nggak dihargai pasangannya, sehingga dia meledak. Meledaknya keluar. Terjadilah masalah sosial, terjadilah perceraian. Sedikit saya mau singgung ya, kalau dalam pernikahan Anda merasa nggak dihargai pasangan, dikit-dikit mau cerai, percaya deh ya, one day Anda akan tahu ketika sudah kakek nenek baru Anda bilang, oh yang Dede ngomong bener ya. Nggak akan ada orang yang benar-benar bisa menghargai kamu consistently selama-lamanya. Tidak akan ada. Beneran. Nggak akan ada. Nah, jadi jangan salah berekspektasi. Nah, orang yang merasa tidak berarti dari masa kecil akan tertanam mental block.
Saya ulangi, maka dalam dunia parenting itu penting. Dalam dunia parenting kita diharapkan untuk mengapresiasi anak, tapi apresiasi yang seimbang ya, bukan apresiasi hasil saja, apresiasi proses. Jadi anak tidak boleh Anda berkata, oh anak mami mah pinter, anak papi hebat, cerdas. Jangan keseringan juga, itu apresiasi hasil, jangan. Apresiasi proses. Misalkan, mama aku dapat matematika 8 loh. Wah itu pasti karena anak mama rajin belajar. Anda apresiasi rajin kan proses. Oh itu sih wajar. Wong anak papi suka baca, suka review, suka berjuang. Gak heran dapat nilai bagus. Yang Anda puji prosesnya. Kenapa memuji hasil saja itu bahaya? One day kalau dia dapat nilai 6, karena bagi dia tuh selama ini hasil yang terpenting. Dia akan stres, dia akan galau. Hebat loh kalau Anda misalkan anakmu dapat nilai rendah, Anda masih bisa berkata, gak apa-apa nak. Mama lihat kok kemarin kamu belajar, 2 jam kamu belajar. Yang penting kamu udah usaha. Rasa berharga tetap tertahan. Dan dia akan tetap adiksi sama yang namanya berjuang. Dia nggak anti berjuang. Karena tanpa Anda sadar, kita ini orang dewasa banyak tertanam di alam bawah sadar kita mental block yang parah loh. Mental blocknya tuh gini. Percuma gue capek-capek, percuma gue berjuang. Tanpa sadar di antara kita ada yang punya mental block ini loh, tanpa sadar loh. Dan ini yang tanpa sadar membuat kita jadi males, nunda kerjaan. Anda tahu nggak ketika Anda janjian sama orang, terlambat, macetnya tuh bukan di jalan, macetnya di rumah. Mau melangkah kok kayak berat, males. Tanpa sadar ya di alam bawah sadarmu ada mental block. Percuma. Anda nggak sadar, yang Anda sadari hanya kok berat yang mau melangkah gitu. Di kantor ketika produktivitas Anda turun, yang Anda sadari Anda males, yang orang lain sadari Anda males. Tapi di balik layar di alam bawah sadar ada sugesti berkata, percuma capek-capek, percuma kamu berjuang, nanti juga nggak dihargai, nanti kalau salah juga dihukum. Kembali ke dunia parenting, apresiasi proses. Anak papi, anak mami hebat, suka membaca buku, rajin membaca, banyak belajarnya. Nggak heran kalau nilainya bagus. Ketika dapat nilai yang kurang bagus, nggak apa-apa nak, papa tahu kok kamu udah berjuang kok. Kan kamu belajarnya banyak kemarin, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah berjuang. Nah itu bagus banget. Nah termasuk jangan sering memuji. Kalau yang bagi yang punya anak remaja putri atau punya balita, yang anak cewek, nggak boleh berkata anak mami cantik, anak papi cantik. Jangan terus-terusan berkata cantik. Dia pulang ke rumah ngomong sama mamanya, mama kata bu guru itu si Ana cantik banget. Aku cantik kan, aku kan yang cantik gitu loh. Dia nggak terima kalau ada perempuan lain yang cantik juga gitu. Jadi jangan keseringan memuji cantik. Boleh tapi seimbang dan universal. Anak mami cantik, temen kamu si Ana, si Giselle, si Lucy cantik juga semuanya. Kan perempuan memang cantik sayang gitu. Oke, kembali ya. Dalam dunia parenting, Anda orang tua yang pelit memberikan perhatian berupa elusan di pundak, elusan di rambut, elusan di punggung. Anda suatu saat nanti jangan komplain ya kalau anakmu nggak deket sama kamu atau anakmu terlalu rentan dalam hal kasih sayang terhadap orang lain. Karena dia kosong di masa kecilnya, ruang ayah, ruang ibu, ruangan itu tuh kosong, ada sarang laba-labanya, nggak berisi gitu. Yang paling kita hindari adalah orang yang apatis tentang cinta. The apathy of love, apathy. Dia apatis. Gue gak percaya ada orang yang benar-benar sayang gue. Wong papa aja gak sayang aku kok. Wong mama aja gak sayang aku kok. Aku gak percaya ada yang benar-benar menyayangi aku. Wong papa mamaku aja jahat kok gitu loh. Karena orang tua itu dunia pertama seseorang. Dunia pertamanya. Kalau persepsinya pada dunia pertamanya udah gak enak, tanpa sadar ya, dunia di luar itu dia juga otomatis melihatnya buruk juga. Jadi kamu nggak boleh marah sama anak. Kamu kok nggak bisa berteman sih? Kamu kok nggak bisa berpikir positif sama orang lain? Karena kamu sudah tanpa sadar menciptakan dunia di mana dia pernah salah persepsi. Dia terhadap kamu pun tidak positif sebenarnya. Bagaimana kita-kita yang udah terlanjur sudah dewasa? Iya mas, kayaknya aku tuh merasa dunia ini dunia yang tidak aman deh. Karena dunia pertamaku tuh hancur. Cinta pertamaku, ayah dan ibuku tuh broken gitu loh. Cinta pertamaku gagal. Yang harusnya ibuku adalah cinta pertamaku, yang harusnya ayahku adalah cinta pertamaku, cinta itu fail. Gimana cara memperbaikinya? Terkadang ketika kita tidak punya, kita bisa tanda petik agak terseok-seok berusaha memberikan dulu. Dari memberikan nanti ada cinta yang terrefleksi ke kita. Maka saya rutin ke panti asuhan setahun sekali. Waktu saya datang, pulang saya penuh cinta lagi. Karena saya merasa diinginkan. Saya paling doyan ke panti asuhan balita. Karena tuh refleks cintanya tuh ketara. Mirror, cermin cintanya tuh ketara banget.
Coba ya kapan-kapan ke panti asuhan balita, Anda coba tes. Bener nggak kata saya? Bisa-bisa Anda nggak bisa pulang. Kenapa? Karena mereka narik-narik kamu. Ikut. Kalau Anda merasa bahwa, iya mas, aku tuh kekurangan cinta deh. Aku tuh kayaknya nggak punya perhatian yang cukup di masa kecil. Anda bisa melakukan terapi yang Anda mampir ke panti asuhan, ngajak main mereka, si adik-adik itu, digendong, disayang-sayang, husap rambutnya. Anda dengan memberi gitu, melihat mereka bahagia, melihat tatapan wajah mereka yang menatap kamu dengan tidak biasa. Itu anak-anak kok kita sayangin ya. Dia natap kita tuh kayak mau dimakan, ngerti nggak? Mau dimakan tanda petik yang positif ya. Kayak pengen memiliki kita, pengen menjadikan kita kakaknya, menjadikan kita paman atau bibinya, ayah ibunya. Kayak kita tuh dipengenin banget oleh mereka. Melihat tatapan mereka itu tuh kayak kita sembuh rasa berharga kita yang rusak selama ini. Gue ada yang inginkan loh ya ternyata ya. Aku ada yang menginginkan ternyata. Kan di awal saya mengatakan kebutuhan dasar jiwa manusia adalah manusia itu ingin diinginkan. Manusia itu ingin diinginkan. Sudah banyak bukti nyatanya. Ibu-ibu yang suka marah-marah pasti belakangan kurang diinginkan. Belakangan kurang diapresiasi, kurang merasa berarti. Nah, saya juga beberapa kali ke panti jompo, oma-oma, opa-opa gitu ya. Diajak ngobrol. Wah, Anda tahu nggak ya? Wanita normal satu hari 20.000 kata harus keluar. Jadi ibu-ibu daripada beban suami terlalu banyak, kamu karaoke dulu di mana kek, habisin 10.000 gitu. Karena kalau 20.000 tumpah ke suami itu kuping copot juga sih. Karaoke dulu, gibah dulu sama tetangga, habisin 15.000, nggak bercanda ya. Maka alat karaoke di rumah tuh penting juga gitu, biar suami kamu nggak tahu terbeban. Curhat sama suami di malam hari nggak terlalu tepat waktunya, karena laki-laki kalau udah capek, otaknya udah nggak di situ. Jadi curhat sama suami boleh, tapi jangan malam hari. Takutnya nanti terjadi kesalahpahaman. Tuh kan suamiku emang gak mau dengerin aku. Dia emang gak pernah mau dengerin aku. Waktunya salah, Bu. Tunda kalau bisa. Ya mungkin Sabtu dia kosong, ya 20.000 kali 6 aja. 120.000 kata. Nah gini, ternyata waktu saya ke panti jompo, oma-oma, ternyata wanita tuh kalau makin tua, 20.000 itu multiplikasi loh. 60.000, 70.000. Itu kalau ngomong 3 jam. Walaupun topiknya itu saja, nggak apa-apa, saya paham. Maka karena saya sering ke panti jompo, saya paham sekarang bahwa waktu tidak menyembuhkan. Anda punya prinsip, waktu menyembuhkan lah, nanti sembuh sendiri. Enggak. Silakan ke panti jompo, oma-oma tuh bisa cerita detail. Yang nyakitin dia, bajunya pakai warna apa waktu itu. Ada kucing jadi saksi, hafal semuanya. Ada kucing di pojokan dengan wajah-wajah hampa, takut dimarahin juga, hafal, detail. Waktu menyembuhkan hanya untuk hal-hal yang luka batin yang ukuran datanya tidak besar, hanya 20 KB, 1 MB. Tapi bahwa kamu pernah dihianati itu 1 GB loh itu. Beda ukuran size-nya di komputer Anda gitu. Nah ini penting, waktu Anda ke panti jompo sama oma opa, layanin mereka curhat. Pulang dari panti jompo sebelum mau pulang ya. Oma, boleh nggak oma usap-usap rambut saya? Oh, dengan senang hati, iya boleh sayang sini usap-usap. Waduh, itu kayak disiram, enak banget gitu. Oma boleh nggak doain saya gitu? Ya, kamu ya banyak rezeki. Itu enak banget. Pulang-pulang dari situ tuh kita kayak kembali ke settingan pabrik, seger lagi gitu loh. Itu yang luar biasa, kita merasa berarti. Oke, jadi gitu ya, bagi Anda yang merasa nggak berarti, ya mas, orang tuaku tuh tidak terlalu menyayangi aku deh. Aku kekurangan rasa berharga, fakir asmara, fakir perhatian gitu. Panti asuhan, panti jompo itu tempat sumber cinta semuanya. Oke, demikian ya. Sebagai kesimpulan, tidak ada orang yang akan benar-benar merasa berharganya 100%. Rasa berharga tuh di-maintain ternyata. Tidak bisa selamanya, hari ini aku merasa berharga, ini bisa terus-terusan. Enggak. Semua di bumi ini butuh maintenance, pemeliharaan. Mobil ganti oli, motor juga ganti oli. Anda di lingkungan rumah ada IPL, iuran pemeliharaan lingkungan. Anda tinggal di apartemen ada maintenance. Tubuh kita harus dipelihara, mandi, sampo, sabun, makan. Lalu Anda berharap rasa berhargamu bisa terus saja saldonya tetap. Nggak bisa dong, dipelihara, di-maintain. Setahun sekali wajib mampir ke panti asuhan. Memberikan sedekah belayan di rambut si adik-adik itu. Memberikan sedekah kupingmu mendengarkan oma opa untuk curhat gitu. Dalam hubungan juga gitu. Anda yang ingin hubungan suami istri harmonis, tapi Anda nggak pernah maintenance, dibiarin aja. Ya lama-lama jadi
jadi gersang, nggak di-maintain, hubungan harus di-maintain. Suami istri itu minimal seminggu sekali harus pacaran, wajib pacaran, yang nggak ada anak. Anak mungkin titip sama mertua dulu. Anda pacaran walaupun cuma nonton YouTube, hahaha di rumah, tapi berdua doang gitu loh. Wajib pacaran. Jangan berharap hubungan harmonis tapi Anda nggak pernah maintain, itu tidak bisa.